Di Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi, mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usamah Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain, saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustadz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashris sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Terus apa lagi Ustadz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Shahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi Sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar Syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada 3. Yang pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi, tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi, ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca Ratib Al-Attas, membaca Ratib Al-Haddad, dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dengan cucu-cucunya saja kita duduk merasa bahagia, apalagi dengan kakek mereka nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Beliau memiliki seorang anak, Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah Zahra mempunyai Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli Jannah. Lalu kemudian Sayyidina Husain memiliki seorang anak, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin memiliki seorang punya anak bernama Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Lalu kemudian mulai ke seorang anak, Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq mempunyai bapak orang anak. Di antaranya adalah Sayyidina Musa Al-Kazim, kemudian Sayyidina Ismail, kemudian Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi memiliki seorang anak, Muhammad An-Naqib. Lalu memiliki ke bawah seorang anak bernama Musa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi. Lalu kemudian Sayyidina Isa Ar-Rumi mempunyai seorang anak
Ahmad bin Isa al-Muhajir. Hajara yuhajiru, muhajirun. Muhajir karena dia hijrah dari Irak menuju sebuah negeri yang disebut Tarim, Hadramaut, lalu memiliki seorang anak bernama Ubaidullah. Ubaidullah memiliki keturunan-keturunan, itulah dia di antara keturunan Al-Attas, As-Saddab, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Shihab, Barakbah, bin Syekh Abi Bakar, Sadatul Ba'alawi, Sadatul Alawiyin, nafa'an Allah bitul umurihim wa husni adabihim wa lutfihim insyaallah. Jadi keutamaan adik-adik sekalian belajar dengan para habaib adalah yang pertama di antaranya adalah memiliki keutamaan nasab.